Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore hari ini. Selamat datang untuk para peserta webinar. Juga tadi saya mau mengucapkan selamat datang untuk Ketua KPSI Bapak Bagus Sutomo, tapi hari ini tampaknya beliau berhalangan hadir. Untuk itu saya mengucapkan selamat sore, selamat siang menjelang sore untuk Dr. Vivi Syarif, SPKJ, yang hari ini sudah hadir di acara webinar seri keempat ya, dengan topik peran keluarga dalam pemulihan orang dengan skizofrenia. Dan selamat siang menjelang sore juga untuk Bapak Muhammad Agung Novel. Selamat siang menjelang sore juga untuk Ibu Astina Yanuarti yang kami hormati. Oke, baik, kalau begitu webinar skizofrenia seri 4 dengan topik peran keluarga dalam pemulihan orang dengan skizofrenia merupakan lanjutan dari rangkaian webinar edukasi tentang skizofrenia yang diselenggarakan oleh KPSI sebagai bagian dari Facebook Community Accelerator Program, yang mana KPSI di sini terpilih sebagai komunitas yang telah memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat Indonesia dalam mengedukasi orang dengan skizofrenia dan juga keluarganya atau pelaku rawatnya yang mencapai pemulihan dan mengubah stigma terhadap orang-orang dengan skizofrenia yang masih terdapat dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, kalau begitu, untuk mengawali sekaligus membuka webinar pada siang menjelang sore hari ini, sambil ngabuburit ya hari ini ya, kebetulan kita ada di bulan Ramadan. Jadi kita akan simak terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Anto Sugianto selaku Public Relation and Mental Health Promotion dari KPSI. Untuk itu, Bapak Anto Sugianto, kami persilakan. Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan Namo Buddhaya. Terima kasih. Di sini saya mewakili Mas Bagus Utomo yang hari ini belum bisa hadir. Dan kita akan simak nih webinar skizofrenia seri keempat tentang peran keluarga dalam pemulihan orang dengan skizofrenia. Kita akan dengar nih paparan dari para ahli dan lived experience, yaitu ada Dr. Vivi Syarif, SPKJ, dan Mas Agung Novel dan Bu Astina Yanuarti tentang bagaimana keluarga itu berjuang untuk pulih. Semoga webinar ini akan memberikan edukasi, informasi, dan nanti akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya support system dan usaha pemulihan serta dukungan keluarga. Oke, tanpa panjang kata, saya serahkan kembali kepada Mbak Mia. Semoga acara berjalan lancar. Terima kasih, Mbak. Iya, bagus lagi. Terima kasih Mas Anto. Aku kok langsung baca namanya ya. Oke. Terima kasih banyak buat Mas Anto untuk sambutannya. Baik, sebelum kita lanjutkan pada acara puncak untuk kegiatan kita di hari ini, gimana kalau saya akan membacakan dulu tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar ya. Baik, ini bisa dibaca juga sekalian ya, para peserta boleh silakan. Untuk tata tertib di siang hari ini, yaitu yang pertama, peserta wajib mengikuti webinar dari awal hingga akhir ya. Peserta wajib mengisi survei pemahaman materi sebelum mengikuti webinar atau pretest dulu ya. Dan nanti ada juga survei sesudahnya atau tes serta mengisi form absensi. Kemudian nanti peserta akan mengajukan pertanyaan ya, bisa mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A ya, bukan pada fitur chat. Jadi di sebelah fitur chat di bawah kan ada fitur Q&A. Jadi kalau misalnya mau bertanya sama narasumber kita hari ini, boleh silakan masuknya langsung ke fitur Q&A, jangan fitur chat ya. Oke, dan kemudian peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara dengan fitur mengangkat tangan atau raise hand. Jadi ada tuh di bawah juga ya fitur raise hand. Kalau mau bertanya langsung bertanya raise hand, nanti ada operator di belakang ya, ada Mas Kiki yang akan menyambut Anda gitu ya, nanti akan langsung ngobrol ya bersama dengan para narasumber kita hari ini. Baik, demikian sudah cukup jelas ya
tata tertib yang harus dipatuhi untuk peserta webinar hari ini. Dan selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti dari acara webinar skizofrenia seri keempat dengan topik peran keluarga dalam pemulihan orang dengan skizofrenia. Yuk kita akan sambut Dr. Vivi Syarif SPKJ. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tapi sebelumnya aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Dr. Vivi. Selamat sore, selamat siang menjelang sore, Dok. Apa kabar? Selamat siang menjelang sore juga Mbak Mia. Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Mia gimana? Sehat juga ya? Sehat juga, alhamdulillah. Dokter, kegiatannya nih sekarang apa selain praktek, apa lagi nih? Selain praktek di Rumah Sakit Tarakan Jakarta, di RSPI Pondok Indah, sama di praktek pribadi di Tomang Raya, saya kegiatannya itu ada membantu teman-teman di komunitas juga ya. Ada beberapa teman-teman seperti di komunitas borderline, personality, terus ada juga di supportcircle.id, sehatmental.id. Terus kemudian juga seperti ini nih kolaborasi nih sama KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, yang selalu keren banget sih kegiatannya. Terus juga mungkin bikin konten tentang mental health di medsos Mbak Mia, iya, di IG betul. sama di TikTok. Aku udah nonton, aku lihat loh. Oh, boleh gitu ya? Boleh tolong di follow. Ayo follow ya, follow IG-nya ya. Soalnya banyak aku lihat tuh ya banyak yang hal-hal yang mengedukasi, itu bagus banget deh pokoknya ya. Jadi IG sama TikTok ya, nanti boleh tuh di kolom chat, nanti di-share aja Dok, nanti biar pada follow semuanya ya. Oke. Sudah siap dengan pemaparan materi hari ini? Siap, insya Allah. Siap. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Dok. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Mia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, para peserta webinar sore hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk KPSI, untuk Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia yang telah mengajak saya untuk berpartisipasi nih dalam webinar kali ini. Yang menurut saya luar biasa, ini suatu kegiatan yang sangat positif dan pasti, insya Allah pasti akan bermanfaat ya, baik untuk ODS, orang dengan skizofrenia, juga untuk keluarga dan pelaku rawat. Salam sehat ya untuk, tadi ada Mas Anto SG ya, Mas Anto, terus salam juga untuk Mas Bagus ya, dan teman-teman semuanya pengurus di KPSI dan seluruh peserta yang hadir nih sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat saling sharing, dapat saling berdiskusi tentang topik nih peran keluarga terkait pemulihan ODS. Dan saya berharap nanti siapapun yang mengikuti kegiatan sore hari ini dapat membagikannya ke orang lain gitu. Jadi jangan berhenti di teman-teman semuanya, tapi share ke teman-teman, keluarga, kerabat, agar informasinya itu terus bergulir dan kita bisa sama-sama saling memberi manfaat, gitu ya. Baik, saya akan mencoba untuk share screen materi saya. Saya berharap nanti kita lebih banyak berdiskusi, lebih banyak untuk sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan bisa mengakomodir Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan atau topik yang ingin didiskusikan. Tapi izinkan saya untuk berbagi dulu materi tentang topiknya yang dimintakan oleh KPSI ya. Jadi mudah-mudahan saya dapat memenuhi harapannya KPSI dalam menyampaikan materi ini. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang peran keluarga. Peran keluarga atau caregiver atau pelaku rawat dalam pemulihan orang dengan skizofrenia ya. Seperti tadi kita sudah lihat juga ya di video yang ditayangkan tadi sementara kita menunggu webinar ini mulai. Tadi dijelaskan juga bahwa skizofrenia itu adalah satu gangguan mental yang serius ya, serious mental illness atau gangguan mental, gangguan jiwa yang berat. Dan skizofrenia ini berdampak dalam fungsi kehidupan sehari-hari orang yang mengalaminya, ODS. Oleh karena itu, karena kita tahu nih, skizofrenia berdampak ke kehidupan ODS, peran keluarga dan pelaku rawat itu penting banget, sangat penting, karena sangat dapat membantu ODS untuk memastikan mereka hidup secara berkualitas. Ya, oke, kita akan bahas lebih detail tentang hal ini. Sedikit flashback ya tentang gejala-gejala skizofrenia. Saya yakin kalau
teman-teman sekalian, para partisipan semuanya mungkin sudah join KPSI, sudah banyak informasi dari media internet, ya, dari webinar-webinar, mungkin sudah cukup aware, cukup mengetahui dan paham tentang gejala skizofrenia. Atau diskusi juga ya sama dokternya misalnya. Tapi sedikit flashback ya, kita tahu bahwa skizofrenia itu gejala-gejalanya tuh antara lain ada gejala waham atau delusi ya. Ada keyakinan yang sangat kuat di dalam pikiran orang dengan skizofrenia yang keyakinannya itu beda sama realita. Kemudian ada juga halusinasi. Halusinasi itu merupakan persepsi ya. Jadi otak itu menangkap sinyal-sinyal dari luar ya melalui panca indera, dari mata, dari telinga, penciuman, perabaan ya, dari lidah, itu dipersepsikan kemudian diproses oleh otak, diartikan sesuatu. Nah, kalau orang dengan skizofrenia mengalami halusinasi, itu seperti kayak ada sinyal yang masuk ke pendengaran dan dia mempersepsikan, oh oke, ada orang yang berbisik-bisik berbicara misalnya gitu ya. Tapi kenyataannya nggak ada gitu. Jadi persepsinya salah atau tidak ada tuh stimulusnya, nggak ada suara. Tapi ODS bisa dengar gitu. Itu halusinasi. Kemudian ada pembicaraan yang kacau atau disorganized. Jadi saat berbicara itu bisa jadi susunan dari perkataan ya, kata-kata kalimatnya, kemudian dari ide-ide yang disampaikan itu seperti ada kalanya tidak nyambung gitu ya. Kemudian ada perilaku yang bisa perilaku kacau atau katatonik. Katatonik itu bisa jadi perilaku yang kayak memostur gitu ya, berdiam diri atau justru gaduh gelisah. Dan ada juga gejala-gejala negatif seperti berkurangnya ekspresi emosi. Yang dimaksud gejala negatif adalah pada orang yang tidak mengalami skizofrenia, ini ada, yaitu ekspresi emosi yang bervariasi. Tapi pada orang dengan skizofrenia, gejalanya jadi hilang. Gitu ya. Maksudnya ekspresi emosinya yang variatif itu, yang ekspresif nih, itu menjadi hilang pada orang skizofrenia. Jadi bisa jadi kayak ekspresinya kayak datar. Begitu ya. Nah ini adalah flashback tentang gejala-gejala skizofrenia. Nah, apa sih dampaknya terhadap ODS nih yang mengalami gejala skizofrenia ini ya? Tadi ada waham, ada halusinasi, ada perilaku kacau dan sebagainya. Nah, tentunya dampaknya bisa jadi ODS itu akan bereaksi yang tidak sesuai terhadap situasi. Jadi misalnya nih situasinya ada berita yang sedih, tapi ODS bisa jadi tertawa, nggak sesuai. Nah, ini tentunya akan menimbulkan kendala ya dalam interaksi sosial, kehidupan sosial. Kemudian pola tidur terganggu. Ada kemarahan, kecemasan, ya bisa jadi ada gejala-gejala mood yang terdepresi ya tadi murung, sedih, ada fobia. Kemudian ODS bisa merasa dia nggak terhubung dengan dirinya sendiri gitu, seakan-akan dirinya nggak punya kontrol terhadap perilaku gitu ya, jadi kayak tubuhnya ada yang mengendalikan gitu. Dia merasa nggak terhubung dan bisa jadi merasa hal di sekitarnya itu tidak nyata. Ya jadi bingung membedakan mana yang real, realita, mana yang tidak. Kemudian bisa ada masalah dalam bahasa, memori, fungsi eksekutif, yang kita tahu ini penting sekali dalam kehidupan ya, untuk pekerjaan, untuk beraktivitas. Dan ODS ini juga bila gejala-gejalanya tidak diatasi, dia tidak mampu melihat bahwa gejala itu disebabkan oleh penyakit. Ya kayak tadi misalnya ada gejala paranoid ya. Dia meyakini bahwa itu benar-benar nyata, ada orang yang mau menjahati dirinya. Dan dia nggak tahu itu karena penyakit. Yang dia yakini itu adalah misalnya karena diguna-guna, ada yang kirim santet, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ini juga dapat membuat ODS gagal menginterpretasikan situasi sosial yang sesuai. Ya. Jadi misalnya ada satu situasi sosial, misalnya kumpul keluarga gitu ya. Dia bisa jadi ngelihat orang tertawa, ngobrol, dia menginterpretasikan orang pada ngomongin aku nih ya, berencana mau melakukan kejahatan sama diriku gitu ya. Itu salah interpretasi. Dan bisa jadi ada permusuhan dan agresivitas, kekerasan ya. Ini yang sering terjadi ya, dan itu sudah gejalanya sudah berat dan biasanya memerlukan perawatan. Ini sedikit flashback ya tentang gejala-gejala skizofrenia. Saya yakin mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah pernah mendapatkan informasi tentang ini. Nah, gejala skizofrenia tentunya menimbulkan disabilitas fungsi ya. Jadi yang mestinya kehidupan sehari-hari itu berjalan dengan baik. Tadi ada yang, kalau di video ya, kalau kita simak videonya ada yang kuliah, ada yang bekerja. Jadi terganggu fungsi bekerja, fungsi untuk
berkeluarga, untuk pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, peran dari keluarga ini sangat penting untuk membantu ODS kembali bisa menjalankan fungsi kehidupan dengan baik. Sama halnya kayak orang lain yang tidak memiliki skizofrenia, gitu ya. Dan langkah pertama agar keluarga bisa membantu ODS itu adalah membekali diri dengan informasi dan edukasi sebanyak-banyaknya. Tentunya dari sumber yang terpercaya, itu yang paling penting, ya. Jadi memang ini saya sangat apresiasi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang mengikuti webinar, mengikuti kegiatan-kegiatan KPSI, berarti Bapak Ibu sudah melakukan langkah pertama gitu, membekali diri. Jadi kita perlu membekali diri dengan informasi dan edukasi tentang skizofrenia. Harus kenal dulu apa itu skizofrenia, apa pengobatannya dan sebagainya, gitu ya. Jadi well done buat semuanya yang sudah berusaha untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari sumber yang tepat. Kita akan lanjut ke peran efektif keluarga dan juga pelaku rawat ya. Nah, sebetulnya tadi kita tahu berarti skizofrenia ini gejalanya sangat mengganggu kehidupan ODS. Bagaimana nih biar ODS bisa pulih lagi? Jadi dibutuhkan peran dari keluarga. Nah, kita tahu ODS itu mungkin memerlukan bantuan terhadap kebutuhan harian dasarnya, ya, kebutuhan sehari-hari. Jadi peran keluarga apa? Misalnya membantu penyediaan kebutuhan harian ya, tentunya tempat tinggal, pakaian, makanan gitu ya. Kemudian mungkin perlu dibantu untuk membuat jadwal aktivitas harian. Ya, seringkali keluarga mengeluh, "Ya Dok, di rumah nggak ngapa-ngapain nih anak saya, cuma tidur bangun makan, tidur bangun makan." Nah, mungkin memang keluarga pelaku rawat perlu membantu gitu, membantu untuk membuatkan jadwal aktivitas harian ya. Misalnya, ayo bangunnya jam berapa, habis itu ngapain, disuruh melakukan aktivitas tertentu, kasih tanggung jawab di rumah kayak gitu. Ya perlu dibantu memang. Kemudian misalnya memang ada jadwal untuk kontrol ke dokter, mungkin keluarga perlu membantu membuat appointment-nya, mengatur transportasi ketika ada perjanjian ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini yang diperlukan oleh ODS ya, diberikan atau dibantu oleh keluarga atau caregiver. Dan tidak menutup kemungkinan ketika ODS itu sudah pulih, sudah lebih mandiri, mereka dapat melakukan ini secara sendiri gitu, mandiri ya, tidak lagi harus terus-menerus dibantu oleh keluarga. Tapi ini yang perlu kita ingat bahwa mereka tuh perlu bantuan terhadap kebutuhan dasar. Nah, terkait treatment, terkait pengobatan ya, kadang-kadang ODS tuh masih perlu dibantu untuk misalnya obatnya tuh diambilkan, disiapkan gitu ya. Kemudian keluarga perlu membantu mengawasi penggunaan obat. Yang sering terjadi adalah ketika ODS itu tidak minum obat secara teratur karena merasa kayaknya aku udah sehat deh, udah baik-baik aja nih gitu. Atau jangan-jangan keluarga yang merasa udahlah nggak usah banyak-banyak minum obat nanti sakit ginjal misalnya gitu ya. Jadi malah dianggapnya wah udah sehat nih, udah baik, nggak usah sering-sering minum obat misalnya begitu. Nah, terjadilah kekambuhan. Nah, ini yang perlu disadari bersama baik oleh ODS maupun keluarga ya, bahwa kita perlu selalu mengingatkan, membantu mengawasi penggunaan obat. Dan kemudian keluarga juga berperan untuk melihat apakah ada efek samping nih dari obat ya. Misalnya kok setelah minum obat jadi begini ya gitu misalnya ya, contohnya air liurnya keluar terus atau jalannya jadi kaku atau ada gemeter. Nah, ini yang perlu dipantau oleh keluarga dan disampaikan juga ke dokter ketika jadwal kontrol. Gitu ya. Dan selalu dorong ODS untuk minum obat secara teratur dan menggunakan kalender pengobatan ya. Jadi bisa dipantau tuh, misalnya kan obat untuk 1 bulan gitu ya, 30 hari misalnya. Terus kemudian keluarga cek gitu ya, kamu udah minum obat belum? Obatnya diminum terus kok. Oke, ini udah waktunya kontrol nih. Enggak kok, obatku masih banyak. Nah, pas dicek obatnya masih banyak. Oh, berarti ada sesuatu yang tidak sinkron nih. Kan kontrol sebelumnya untuk 30 hari, kok sekarang obatnya masih banyak ya, jangan-jangan ada yang tidak diminum. Nah, jadi itu penting banget kita untuk punya juga ya kayak schedule atau kalender pengobatan. Nah, bisa dibantu juga dengan misalnya kita punya kotak-kotak obat gitu ya. Ya kan suka banyak tuh yang ada harian ya, Senin, Selasa, Rabu gitu ya, ditaruh di kotak obat atau pagi, malam gitu obatnya diatur ya.
Dan kalau ODS yang diterapi dengan penggunaan long acting injection atau obat suntik jangka panjang itu juga perlu dibantu diingatkan ya. Atau misalnya ada yang harus suntik ke puskesmas misalnya, obatnya sudah ada, sudah diberikan terus harus suntik sebulan sekali. Nah, itu bantu diingatkan. Dan kalau misalnya ODS itu minum obat-obat yang lain, kita juga bantu pantau nih, ada nggak kemungkinan interaksi obat. Interaksi obat itu artinya obatnya tuh saling mempengaruhi. Misalnya ada ODS yang minum obat hipertensi atau obat diabetes atau obat untuk gangguan yang lain gitu ya, misalnya masalah lambung dan sebagainya. Nanti tanyakan ke dokter ya tentang interaksi obat. Dok, ini ODS juga minum obat ini. Bagaimana untuk jam minumnya ya? Bagaimana apakah saling ada pengaruh gitu. Termasuk juga suplemen ya. Jadi buatlah daftar obat apa aja, suplemen yang diminum dan ini akan ngebantu untuk memantau gitu. Obat-obat apa saja nih yang sedang diminum saat ini nanti dikonsultasikan ketika jadwal konsultasi ke dokter. Dan pastikan nggak dicampur dengan alkohol ya, penggunaan alkohol. Dan sebetulnya ini berlaku juga untuk nikotin atau rokok ya. Kita tahu ya ODS itu sebagian besar itu juga merokok ya, bahkan perokoknya bisa dibilang berat ya, ada beberapa penelitian terkait itu. Dan kalau kita pahami bersama ya, rokok itu dapat mengurangi efektivitas obat ya teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan. Ada yang dok kok obatnya udah optimal, udah maksimal minum obat rutin, kok kayaknya gejalanya kurang efektif nih, berkurangnya ya. Nah mungkin rokoknya nih harus dikurangi gitu supaya obatnya bisa bekerja secara optimal ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah beberapa kali ke dokter, ganti obat, dan sebagainya, dibuatlah catatan ya, catatan tentang obat apa yang pernah digunakan. Terus cocok atau enggak, kalau misalnya diganti sama dokter, tanya apa alasan penggantiannya gitu ya. Jadi kita punya catatan ya untuk ODS tentang obat-obat apa saja yang sudah pernah digunakan dan apa efeknya gitu. Sehingga ini jadi bahan pertimbangan ketika nanti dokter suatu saat mau ganti obat lagi, ya bisa diinformasikan, dok dulu udah pernah loh pakai obat ini tapi nggak cocok karena dia ada ngalamin gejala ini misalnya. Jadi dokter juga tahu gitu ya. Jadi ini keluarga perannya penting banget ya untuk mendampingi ODS dalam proses pengobatan, pemulihannya ya. Nah sebetulnya kalau kita bicara terapi itu nggak hanya obat, tapi ada juga terapi-terapi lain ya, psikososial. Misalnya perlu menjalani psikoterapi atau terapi kognitif perilaku. Ada grup terapi kelompok, ada terapi keterampilan sosial, social skills training, keterampilan hidup dan lain-lain. Nah jadi keluarga berperan untuk mengingatkan ini udah jadwalnya untuk ini loh, untuk psikoterapi atau untuk terapi keterampilan ini misalnya ya, atau ada PR, ada tugas yang diberikan, ingatkan udah dikerjakan belum, atau misalnya perlu bantuan dalam pengerjaan, bantu dan dukung agar ODS dapat mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Ya ini penting sekali ya teman-teman, bahwa terapi itu harus komprehensif. Kita tidak hanya mengandalkan obat tapi juga psikososial agar ODS itu dapat betul-betul bisa pulih ya, menjalani kehidupan secara baik. Nah, yang nggak boleh dilupakan juga adalah dukungan sosial ya, social support bagi ODS. Dan ini kita perlu sama-sama membantu ODS mendapatkan dukungan sosial ini sebetulnya ya, karena kita perlu menginventaris apa aja sih yang bisa jadi dukungan gitu untuk keluarga merawat ODS. Misalnya adakah keluarga lain, teman atau kerabat yang bisa ikut membantu merawat. Terus kemudian jalinlah hubungan yang baik dengan petugas kesehatan, misalnya di puskesmas, di rumah sakit, dengan dokternya, dengan perawat gitu ya. Kemudian sudah ada nih tempat di mana akan dituju ketika terjadi kekambuhan. Kemana nih rumah sakit mana yang akan kita tuju kalau misalnya ODS-nya kambuh misalnya gitu ya. Kemudian mungkin kita perlu punya daftar tempat atau layanan yang bisa, misalnya nih bisa menyediakan layanan daycare ya, atau komunitas, kelompok dukungan dan lain-lain ya, yang perlu diikuti oleh ODS dan keluarga gitu. Nah penting sekali keluarga tuh juga memiliki social support ya, jadi bukan hanya ODS yang butuh dukungan nih,
tapi keluarga juga. Jadi kayak begini nih teman-teman ya, Bapak Ibu bergabung di KPSI itu penting sekali ya, dan menurut saya manfaatnya sangat baik, sangat positif, karena akan ada rasa bahwa Bapak Ibu itu tidak sendiri menghadapi ini gitu. Jadi ada rasa disupport, ada rasa ditentramkan bahwa menghadapi ini bisa, menghadapi ini possible gitu. Ini sesuatu yang bisa dihadapi. Dan kalau misalnya keluarga atau pelaku rawat itu merasa lelah, burn out ya, kayaknya capek gitu ya, baik fisik maupun mental, bicaralah dengan teman atau keluarga ya, curhat gitu, sharing. Kadang-kadang kita butuh nyampah gitu ya, nyampah perasaan, maksudnya pengen ngeluarin unek-unek aja. Tapi kalau dengan cerita ke teman atau keluarga yang kita percaya itu tidak membantu, berarti kita perlu cari pertolongan yang lebih profesional ya. Mungkin keluarga atau pelaku rawat juga butuh loh konsultasi ke psikolog atau psikiater kalau memang diperlukan. Gitu ya, karena memang tidak mudah untuk mendampingi pemulihan ODS. Nah, yang penting untuk dilakukan juga adalah tentunya self care ya, kita merawat diri. Ini baik untuk ODS maupun pelaku rawat. Nah, yang paling dasar tuh tentunya kebutuhan tubuh ya olahraga, makan sehat, tidak menggunakan nafza, alkohol. Kemudian nanti baik ODS maupun keluarga bisa belajar bagaimana sih melakukan teknik relaksasi, bagaimana teknik mindfulness gitu. Kemudian penting sekali untuk sosialisasi. Jangan menarik diri ya, karena misalnya malu anggota keluargaku kan ODS nih gitu ya. Jadi nggak pernah datang ke acara keluarga, menarik diri dari lingkungan. Ini juga tidak sehat karena sesungguhnya sosialisasi itu bagian dari cara-cara untuk menjaga kesehatan mental. Ya, bertemu dengan orang lain, punya waktu yang menyenangkan dengan teman gitu ya, tidur cukup. Kemudian kita juga buat suasananya tuh di rumah itu suasana yang humoris gitu, ada lelucon, itu juga penting. Jadi tidak selalu tegang dengan emosi ya, kemarahan, suasananya tuh kaku gitu. Nah, itu akan membuat segala sesuatu menjadi lebih berat. Tapi ketika kita lakukan itu dengan lebih santai ya, dengan ada humor, tetap dengan beberapa rutinitas yang perlu dilakukan, tetap disiplin melakukan rutinitas, tapi kita juga buat itu dengan menyenangkan. Nah, ini akan sangat ngebantu ya, membantu proses pemulihan ODS. Dan kita perlu mengingat bersama bahwa skizofrenia ini dapat mempengaruhi emosi baik ODS maupun keluarga atau pelaku rawat ya. Jadi wajar untuk mengalami rasa capek gitu ya, kayak frustrasi atau marah gitu. Ada rasa takut, rasa sedih, kadang mungkin merasa hopeless, hilang harapan ya, merasa bersalah kadang, misalnya orang tua merasa bersalah kenapa anakku jadi kayak begini misalnya. Ya, itu hal-hal yang bisa terjadi. Nah, tapi pastikan bahwa Anda memenuhi kebutuhan diri Anda, maksudnya tadi kebutuhan untuk kesehatannya, self-care-nya, kemudian belajarlah untuk menerima perasaan negatif yang muncul. Oh ya, aku kayaknya sedih nih. Kok keluargaku ada yang mengalami skizofrenia misalnya. Terima perasaannya. Atau kayaknya aku takut nih, nanti kalau aku nggak ada, anakku siapa yang ngurus misalnya. Terima, perasaannya diterima, kemudian baru mulai mencari cara untuk mengatasinya. Ya, rasa takut, sedih, marahnya itu gimana caranya supaya kita atasin, biar nggak sedih, biar nggak marah, bagaimana, gitu ya. Nah, ini penting karena seringkali banyak yang mengabaikan perasaannya atau menghindari masalah. Ya, tadi kayak udah deh lupain aja, bodo amat gitu. Ya, nggak kok aku nggak marah, aku nggak sedih. Padahal sebenarnya pengen marah, pengen sedih. Nah, jadi perlu dikenali, diterima perasaannya, baru kita cari solusinya, gitu ya. Nah, keluarga dan pelaku rawat ini juga penting untuk memiliki crisis plan atau rencana krisis nih. Jadi ibaratnya kalau lagi ada kondisi krisis, kondisi gawat darurat dan mendesak, apa ya akan dilakukan? Nah, ini perlu dibuat dari sekarang gitu. Jangan nunggu sudah ada kondisi krisis baru bingung. Aduh harus gimana nih gitu ya. Jadi buatlah crisis plan. Nah, jadi yang paling pertama perlu dilakukan adalah mengenali dulu gejala kekambuhan atau relapse ya. Biasanya orang dengan skizofrenia itu ketika dia menjelang kekambuhan gitu ya, menjelang kambuh itu paling
paling duluan muncul tuh gejala susah tidur. Jadi perhatikan kalau misalnya tidurnya mulai terganggu ya, mulai sulit tidur, nah kita perlu waspada. Apakah ini tanda-tanda relapse atau kekambuhan? Terus kemudian ada penarikan diri secara sosial yang tadinya sudah mulai bergaul, sosialisasi, kok sekarang jadi di kamar terus, kok banyak diem, menarik diri. Nah, hati-hati, apakah ini kekambuhan atau bukan? Terus kemudian berkurangnya higienitas personal ya, kok jadi jarang mandi, kok jadi tidak berganti pakaian rutin gitu ya. Nah, kita mulai aware nih. Biasanya rambutnya disisir rapi gitu, kok sekarang berkurang higienitasnya. Nah, ini tanda-tanda kekambuhan ya yang perlu diawasi. Kemudian ada paranoia ya. Jadi paranoid lagi, mulai waspada, berlebih, ketakutan, ada permusuhan ya, mulai sering menyampaikan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia memusuhi seseorang. Ini merupakan tanda-tanda kekambuhan ya. Bapak Ibu perlu aware, perlu sadari ini. Dan kalau sudah ada kekerasan misalnya memukul ya, membanting barang atau melukai diri, nah ini juga tanda-tanda kekambuhan yang perlu kita waspadai. Termasuk juga adanya halusinasi ya. Tadi kita di video juga ada tuh ya penyampaian dari Dr. Lahargo ya, bahwa halusinasi itu bisa jadi ODS dia merespons halusinasi. Jadi meresponsnya kayak ada orang yang berbicara terus dia respons, dia timpalin gitu. Jadi dia kayak bicara sendiri atau dia tertawa sendiri gitu ya, atau dia marah-marah sendiri. Nah, ini kita perlu waspadai ya, keluarga, pelaku rawat waspadai kalau ada tanda-tanda ini. Oke, lihat ini kekambuhan atau bukan dan segera atasi agar tidak berlarut-larut ya kekambuhannya. Jadi diatasi dengan adanya crisis plan ini, emergency plan. Dan ini bisa disusun bersama dengan si ODS ketika ODS-nya lagi pulih, stabil, bisa diskusi ya. Tanda-tanda itu adalah tanda-tanda kekambuhan dan yang perlu dilakukan antara lain adalah tentunya kita memiliki informasi kontak ya. Jadi mulai sekarang keluarga pelaku rawat itu harus punya tuh kontak rumah sakit misalnya, atau kontak dokter kalau memungkinkan ya, atau perawatnya, atau misalnya keluarga teman lain yang bisa membantu. Jadi misalnya contohnya gini, oh kok kalau misalnya ODS lagi kambuh saya harus ke rumah sakit, sedangkan ada anak kecil di rumah yang harus diasuh. Nah berarti kita udah punya kontak keluarga yang akan mengasuh si anak nih ketika kita harus ngurusin ODS yang lagi kambuh gitu ya. Jadi kita sudah punya nomor-nomor kontak orang-orang yang bisa membantu, siap membantu ketika krisis, ketika lagi darurat. Ya. Kemudian misalnya ketika keluarga menghadapi gejala psikosis yang akut, gejala waham, gejala halusinasi yang lagi akut, keluarga itu perlu tetap tenang. Jadi jangan ikut emosi, jangan marah, jangan panik, tetap tenang. Oke, ini kayaknya ada kekambuhan nih. Dia mulai paranoid nih, ya mulai curiga nih. Kemudian misalnya ODS menyampaikan dia kecurigaan atau paranoidnya, ya kita perlu validasi rasa takutnya. Oh iya, kamu takut ya, takut lagi ada yang kayaknya ada yang mau jahatin ya. Iya, kita validasi, kita iyain gitu, supaya ODS-nya tenang. Jadi jangan kita bantah ya. Jadi kayak poin ketiga ini jangan berdebat terkait delusi. Jadi kalau kita udah lihat tanda-tanda kekambuhan nih, justru jangan kita debat. Ya, kita malah enggak itu enggak ada. Enggak, itu pikiran kamu aja. Nah, itu malah bisa memancing emosi atau kemarahan, kekerasan. Karena ini kondisinya lagi kambuh nih, gitu ya. Ini lagi menuju ke kambuhan. Jadi hati-hati, keluarga tetap jaga tenang, validasi rasa takutnya si ODS ya. Kemudian kita alihkan ke topik-topik yang aman, yang ringan. Dek, kamu udah makan belum gitu misalnya ya, atau kamu tadi udah lihat belum di TV ada ini loh acara ini. Jadi alihkan ke topik yang aman. Nah, kemudian langsung harus segera cari bantuan ya. Jadi misalnya kita melihat udah mulai ada tanda-tanda kekambuhan, kita sarankan kita misalnya orang tua nih gitu ke anak, Dek atau Mas, Ibu lihat sepertinya akhir-akhir ini kamu tidurnya agak susah ya. Yuk kita ke dokter lagi yuk, mungkin perlu dibantu nih biar kamu tidurnya bisa enak lagi gitu. Jadi ajak untuk gejala yang ringan-ringannya nih gitu ya. Jangan kita bilang kayaknya kamu
sudah mulai ngaco lagi nih, aneh nih. Nah, bisa jadi marah gitu. Jadi pendekatannya harus agak lebih halus nih kalau udah kambuh ya. Dan kemudian kalau misalnya menolak ya kita tanya gitu, ya udah maunya ke dokter apa gitu. Karena kalau udah kambuh gejala biasanya tuh kan mulai nggak sadar bahwa ini penyakitnya nih gitu ya. Tilikannya buruk, kesadaran terhadap penyakitnya menjadi buruk. Aku nggak sakit kok, aku nggak apa-apa gitu ya. Nah, sarankan dia ke dokter yang dia mau. Misalnya ya udah yuk ke dokter umum atau ke dokter penyakit dalam deh gitu. Periksa kayaknya mulai ini nih lambungnya misalnya gitu. Ya, jadi atau dia maunya kemana. Nah, nanti di situ keluarga bekerja sama nih sama si dokter yang didatangin. Dok, ini sebetulnya anak saya atau pasangan saya dia mengalami skizofrenia dan sepertinya kambuh. Tolong dokter bagaimana biar bisa diarahkan ke psikiater atau diarahkan untuk pengobatan. Misalnya kayak gitu ya. Yang penting datang dulu ke layanan kesehatan, ke tenaga kesehatan. Gitu. Jadi ini adalah rencana krisis yang perlu dimiliki ya oleh semua ODS dan keluarganya. Nah, kemudian ada coping skills ya. Coping skills itu kan keterampilan untuk menghadapi permasalahan, menghadapi stresor. Nah, seringkali ODS itu keterampilan menghadapi masalahnya ini kurang baik. Oleh karena itu, keluarga membantu ODS untuk belajar menghadapi persoalan secara mandiri. Jadi bukan berarti semua tuh keluarga yang handle ya. Ajarkan ODS untuk dia bisa menghadapi permasalahannya secara mandiri. Kemudian misalnya ya aku minder nih nggak kerja, teman-temanku semua udah kerja, udah menikah misalnya gitu ya. Nah, bantu ODS untuk membuat target yang realistis. Ya udah kamu mau punya aktivitas apa? Aku pengen kerja. Ya kira-kira pekerjaan apa yang bisa dilakukan. Jadi tapi dibuatnya secara realistis ya, sesuai kondisinya ODS. Kemudian misalnya ya udah aku pengen coba cari kerja jadi pekerjaannya A misalnya. Nah, kita bantu langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai pekerjaan A. Misalnya dia mulai mencari lowongan pekerjaan. Nah, kasih tugas gitu, kasih arahan, ya udah coba mau cari lowongan kerja di mana? Di internet, di koran atau di mana gitu ya. Dorong dia untuk mulai melakukan aksi atau tindakan untuk mencapai targetnya gitu ya. Jadi bukan berarti kita semua yang handle nih, keluarga semua yang handle pelaku rawat, tapi bantu ODS untuk bisa mandiri juga dan menghadapi persoalannya ya. Nah, ketika berhadapan dengan stigma, kita perlu memahami bahwa memang stigma di masyarakat itu masih ada ya, dan itu nggak hanya untuk skizofrenia tapi untuk banyak gangguan sebetulnya ya. Ya, tapi memang gangguan mental khususnya skizofrenia stigmanya cukup besar. Nah, kadang karena stigma tuh ada godaan keluarga dan ODS tuh nggak mau terlihat atau diketahui tentang penyakitnya ya, ingin menyembunyikan penyakitnya. Tapi sebetulnya hal ini justru memperkuat stigma. Tapi bukan berarti bahwa semuanya tuh harus segera diungkapkan gitu ya. Tetap kita mengapresiasi keluarga atau ODS yang tidak mau orang lain mengetahui penyakitnya, tapi sebetulnya dengan itu kita justru memperkuat stigma ya. Nah, oleh karena itu keluarga pelaku rawat berupayalah untuk menerima penyakit atau gangguan skizofrenia ini dan bantu ODS untuk menjalani hidup dengan lebih optimal dan berkualitas. Jadi salah satu hal yang paling dapat memberantas stigma adalah membuktikan sebaliknya. Maksudnya gini, kan stigma orang ODS itu nggak bisa apa-apa gitu ya, aneh, perilakunya aneh, bicaranya aneh, udah pasti dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ini adalah stigmanya gitu. Dan untuk memberantas stigma itu sebetulnya kita bisa lakukan pembuktian. Caranya membuktikan gimana? Ya jalani pengobatan, bantu ODS menjalani pengobatan, bantu ODS untuk pulih, untuk bisa beraktivitas, bekerja, produktif, berkeluarga gitu. Dan semua itu possible, semua itu memungkinkan bagi ODS. Sehingga orang akan melihat, wah dia memiliki skizofrenia, tapi dia pulih tuh bisa bekerja, aktivitas, aku ngobrol sama dia, nyambung tuh enak, oh dia bisa diberi tanggung jawab, bisa dipercaya. Nah ini akan mengikis stigma di masyarakat. Karena kita membuktikan sebaliknya. Ya. Dan satu-satunya cara untuk bisa membuktikan itu adalah jalani pengobatan, kemudian lakukan tahapan-tahapan untuk menjadi pulih ya, tadi produktif, bekerja, beraktivitas. Nah, kelompok dukungan ini penting ya, perannya support group ya, baik bagi ODS maupun pelaku rawat.
agar ada dukungan psikologis, tidak merasa sendiri, ada penentraman ya. Jadi misalnya nih kalau kita lihat misalnya di Facebook-nya KPSI ada yang posting apa, nanti banyak tuh yang kasih penentraman. Semangat ya Mbak, ayo kita. Jadi sama-sama memberi dukungan gitu ya, penentraman. Iya sabar ya, kita dulu juga ngalamin kayak gini, tapi kamu pasti bisa. Nah ini adalah sensasi yang dibutuhkan gitu, sense of not being alone gitu ya, tidak sendirian menghadapi skizofrenia ini. Nah ini penting sekali. Oleh karena itu nanti ajak teman-teman kerabat yang lain untuk bisa ikut ya dalam kelompok komunitas, khususnya bagi pelaku rawat skizofrenia. Mungkin bisa join ya di komunitas peduli skizofrenia Indonesia yang banyak kegiatan positif, banyak informasi edukasi tentang skizofrenia ya. Nah, saya sebetulnya diminta sedikit juga memberi materi terkait ini kaitannya sama bulan Ramadan. Bahkan katanya disuruh memberi siraman rohani. Walaupun mungkin saya bukan ustazah gitu ya, tapi saya akan ya mungkin sedikit saja ada materi terkait ini ODS dan Ramadan ya. Sekarang kita lagi di bulan suci Ramadan ya. Dan kita tahu ini bulan suci ini ada ibadah-ibadah tertentu yang dijalankan oleh umat Muslim. Antara lain tentunya kewajiban untuk berpuasa. Nah, ODS yang Muslim yang dalam keadaan pulih itu bisa kok menjalankan ibadah puasa ya, dapat menjalankan ibadah puasa. Nanti jam minum obatnya disesuaikan ya, dipindahkan ke jam sahur dan juga ke jam berbuka puasa. Nah, tergantung dari obat dan juga frekuensi minum obatnya yang ditentukan oleh dokter. Nah, sebaiknya sih setiap kali mau masuk bulan Ramadan itu udah diskusi sama dokternya. Dok, ini jam obatnya boleh nggak dipindahin ke sahur? Yang ini pindah ke maghrib misalnya gitu ya. Itu didiskusikan, diatur. Nah, kemudian keluarga dan pelaku rawat ini mengawasi ya pola aktivitas yang berubah. Karena dengan bulan Ramadan ini tentunya ada pola tidur yang berubah. Mungkin tidurnya lebih malam atau bangunnya juga jadi lebih pagi karena jam 3 udah bangun misalnya jam 4 sahur gitu ya. Jadi kita harus lihat nih pola aktivitasnya ya, pola tidur, pola makan, pola minum obat, dan kita waspadai ya adanya tanda-tanda kekambuhan ya. Kita hati-hati kalau misalnya pola tidur terganggu terus terjadi tanda-tanda kekambuhan misalnya. Nah ini yang perlu keluarga amati. Nah kalau ODS yang sedang kambuh bagaimana ya? Tentunya tidak wajib berpuasa ya, tidak berlaku hukum wajib puasa karena puasa itu diwajibkan bagi orang Islam yang beriman dan ada syarat-syaratnya gitu. Udah akil balik, udah dewasa. Kemudian syarat lain adalah berakal. Berakal di sini maksudnya fungsi kerja otak atau akalnya itu berfungsi dengan baik. Nah, ketika orang skizofrenia sedang mengalami kekambuhan, bisa dibilang dia sedang tidak memiliki akal yang sehat gitu. Jadi dia tidak kena hukum wajib berpuasa gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau lagi kambuh ya target utama adalah agar pulih dulu gitu. Ya sama seperti penyakit yang lain ya, teman-teman. Orang yang sedang sakit kan tidak wajib puasa gitu. Tapi nanti ada keringanan-keringanan yang didapatkan seperti itu ya. Nah, kemudian bagi keluarga ya yang mungkin menjelang Idul Fitri ini ada rencana-rencana tertentu, tentunya harus disesuaikan nih jadwal kontrol ke dokter, kemudian misalnya jadwal mudik ya. Jadi jangan sampai kehabisan obat gitu. Misalnya mudik nih pulang ke Jawa 1 bulan, tapi bawa obatnya hanya untuk 2 minggu, stoknya kurang. Nah ini tentunya nggak dipersiapkan dengan baik, nanti kambuh lagi di sana gitu ya. Jadi siapkan stok untuk mudiknya. Kemudian kalau misalnya ODS-nya nggak ikut mudik, berarti harus diatur siapa yang akan merawat, mengasuh selama misalnya keluarganya mudik. Gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh keluarga karena seringkali ODS memerlukan bantuan untuk mengurus hal-hal seperti ini ya terhadap hidupnya. Nah, mungkin sedikit saja terkait hal-hal yang ada di bulan Ramadan ini terkait dengan siraman rohani. Ini reminder bagi teman-teman khususnya umat Muslim ya. Kita perlu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan suatu penyakit kecuali dengan obatnya. Jadi luar biasa nih teman-teman, Bapak Ibu. Semua penyakit itu sudah pasti ada obatnya. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada penyakit yang kita belum ketemu obatnya, bukan berarti nggak ada, itu hanya belum ketemu. Nah, alhamdulillahnya skizofrenia itu sudah ketemu obatnya
obatnya ada, ya. Dan kewajiban kita atau orang yang mengalami sakit itu adalah untuk berobat, ya. Jadi di sini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya atau obatnya, ya. Jadi kita harus yakin Allah kasih penyakit, pasti Allah kasih obatnya. Itu yang harus kita yakini. Kemudian kita juga ada anjuran untuk berobat, ya. Jadi ada hadis yang menceritakan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kami harus berobat? Gitu. Harus nggak sih berobat itu? Gitu ya. Nah, dijawab sama Rasulullah, iya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menciptakan obatnya. Ya, jadi memang kalau sakit tuh kita wajib untuk berobat, ya. Jadi harus berobat. Dan tentunya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemulihan, untuk kesehatan, karena hanya Allah yang Maha menyembuhkan. Ya, di Quran surat Al-Syu'ara ayat 80 ini arti suratnya adalah, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Maksudnya dia ini adalah Allah, gitu ya. Jadi kita perlu meminta gitu. Minta sama Allah untuk diberi kesehatan, kesembuhan, ya. Jadi ini bulan yang sangat tepat untuk memanjatkan doa apapun sebanyak-banyaknya, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemudahan gitu. Kemudahan bagi ODS menjalani pengobatan, menjalani proses pemulihan, dan menjalani kehidupan yang sehat, pulih, produktif, dan juga berkualitas. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para peserta webinar, saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberi mungkin pengingat, reminder, memberi pencerahan, memberi informasi dan edukasi, dan pesan saya jangan berhenti di teman-teman semuanya, tolong sampaikan juga ke keluarga, ke kerabat, teman yang lain agar manfaat ini terus bergulir. Terima kasih sudah memperhatikan selama saya memberikan presentasi. Saya akan kembalikan ke moderator Mbak Mia. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Dr. Vivi buat pemaparannya lengkap, gamblang, ya, dan jelas banget tadi tuh apa aja. Dan terakhir tuh tadi udah ada tuh Instagram sama TikTok-nya Dr. Vivi, ya. Boleh silakan di-follow aja, ya. Oke, Dok. Waduh, ini luar biasa sekali memberikan banyak sekali ilmu. Berarti begitu ada gejala-gejala halusinasi, jadi jangan tunggu lama-lama, ya. Harus segera cari bantuan gitu ya, Dok, ya. Yes, betul. Ya, dan jangan lupa obatnya harus diminum juga, dan jangan bosan. Kemudian tadi aku highlight lagi, tadi kita harus dampingi ODS untuk meminum obatnya, terutama jika ada obat-obat lain, ya, yang harus diminum di luar obat-obatan kesehatan jiwa, ya. Betul, betul sekali. Baik, waduh, luar biasa sekali. Dan ada satu lagi tuh tadi pesan yang aku highlight juga, ya. Apa tuh? Ingat ya, Dr. Vivi tadi bilang rokok bisa mengurangi efektivitas obat, jadi dikurang-kurangin rokoknya, ya. Oke. Betul. Baik, kalau begitu, Dok, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab terlebih dahulu, ya. Oke. Kayaknya aku lihat juga yang nanya udah banyak banget nih di Q&A, udah ada 6 kayaknya, tapi kita harus pilih-pilih nih, dimulai dari yang mana? Apa mau dipilih juga sama Dr. Vivi juga? Boleh Mbak Mia aja pilihin. Aku, ya. Kita diskusi. Oke, coba ini nih dari yang ini dulu deh. Dari Oz, Dok, bagaimana keluarga meyakinkan ODS kalau ODS itu sakit dan butuh konsultasi pada psikiater dan minum obat yang rutin. Nah, ini nih yang suka jadi masalah yang tidak henti-henti ya untuk keluarga, ya. Silakan Dok dijawab. Ya, memang ini menjadi tantangan tersendiri, ya. Karena salah satu gejala skizofrenia adalah adanya tilikan yang buruk. Tilikan itu adalah pemahaman terhadap kondisi penyakitnya. Gitu. Jadi memahami bahwa dirinya itu sakit. Nah, orang dengan skizofrenia itu tilikannya buruk, artinya dia tidak paham, tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Nah, ini bagian dari gejala. Bagaimana sikap keluarga untuk meyakinkan ODS kalau ODS sakit? Sebetulnya kalau gejalanya itu sudah berlangsung lama, ya, sudah cukup berat, memang akan susah karena itu tadi bagian dari gejala, ya, bagian dari penyakitnya tuh nggak sadar kalau dia sakit. Jadi itu hanya bisa dibantu sama obat. Nah, tapi bagaimana nih orang dia udah nggak nyadar sakit, terus belum minum obat juga kan? Gimana caranya?
Nah, memang kadang butuh trik ya, butuh trik untuk bisa mengajak ODS untuk ke psikiater. Triknya itu bukan berarti kita membohongi, tapi kita menyampaikan untuk keluhan yang lain. Kayak tadi misalnya saya kasih contoh yang tentang insomnianya, susah tidur gitu. Atau ajak dia berkonsultasi tentang apa? Tentang rokoknya, atau misalnya tentang dia merasa ketakutan nih, ada orang yang mau menjahati dirinya gitu ya. Nah, keluarga bisa mengikuti, tanda kutip mengikuti pola pikirnya dia untuk strategi mengajak ke dokter atau misalnya ke puskesmas gitu. Gimana kalau kita coba tanya yuk sama dokter. Biasanya dokter itu kan pinter ya, bisa tahu jawaban-jawaban gitu. Kalau kita tuh punya permasalahan, kita tanya yuk, coba gimana nih caranya nih biar ada orang yang mau jahatin ini, gimana caranya biar hilang nih, biar nggak jahat-jahat terus sama kita, misalnya kayak gitu. Jadi kadang kita butuh masuk ke dalam skenario ya, skenario wahamnya untuk strategi agar ODS bisa akhirnya gitu ya, akhirnya mau minum obat. Nah, kalau udah minum obat, harapannya kan gejalanya berkurang. Jadi muncul tuh pemahaman, oh kayaknya ternyata kemarin aku tuh sakit ya gitu, aku tuh halusinasi gitu, ya. Tapi ya strategi lain adalah keluarga datang dulu ke psikiater atau ke dokter, konsultasi, mungkin ODS-nya belum dibawa. Nah, konsultasilah secara personal gitu ya kondisinya. Nanti strateginya apakah misalnya ada yang menjemput ke rumah untuk dibawa rawat rumah sakit, ataukah misalnya ada obat yang bisa diberikan lewat mungkin minuman dan sebagainya gitu ya. Jadi strategi-strategi itu perlu dibicarakan secara personal nih ke dokter gitu. Mungkin seperti itu. Ya, baik Dokter Vivi jawabannya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih mau ngasih tahu dulu nih, peserta nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung ya kepada narasumber hari ini. Jadi manfaatkan fitur raise hand yang ada di bawah ya. Tinggal diklik aja nanti kakak operatornya hari ini kakak Kiki, Ose Kiki ya yang akan yang akan menyambut ya. Oke. Terus nanti ada informasi juga mengenai media sosial komunitas peduli skizofrenia. Tadi juga di pertanyaan udah ada ya, kayaknya ada yang bertanya. Boleh bergabung. Kemudian baik, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dia nih pertanyaannya, Dok, bagaimana kalau ODS merasa dendam kepada keluarga ketika dibawa rawat inap maksudnya nih ya, di rumah sakit jiwa karena kondisi ODS sudah kambuh dan agresif, sudah membahayakan keluarga dan ODS sendiri katanya. Oke, silakan Dok. Ya, ini menarik ya pertanyaannya karena bisa jadi ketika ODS itu dia sudah lebih pulih ya, sudah lebih muncul kesadaran terhadap kondisi dirinya dan penyakitnya, dia mulai ingat gitu. Wah, kemarin tuh aku dipaksa nih gitu ya, dibawa ke rumah sakit jiwa, dirawat inap, waktu itu lagi agresif. Nah, bisa muncul rasa sedih, rasa dendam dan lain-lain. Nah, ini penting untuk diomongin, dibicarakan baik ODS sama keluarga dan mungkin dibantu sama psikiater atau dokternya ketika lagi kontrol gitu ya. Jadi diomongin supaya pemikiran-pemikiran yang salah itu bisa diperbaiki, dibenerin gitu. Jadi misalnya yang dia ingat, oh kemarin aku diikat, dipaksa gitu ya. Semua orang pada maksa aku bawa ke rumah sakit. Nah dia marah. Nah itu nanti dijelaskan. Dokter, keluarga bantu menjelaskan, iya kemarin itu kamu tuh sedang kambuh. Kamu tuh mengalami kekambuhan bahkan sampai mau agresif, mau memukul. Sehingga akhirnya keluarga perlu membawa untuk mendapatkan perawatan supaya kamu segera pulih. Jadi memang kadang butuh diomongin gitu. Jadi jangan dibiarin ya rasa dendam marahnya itu. Butuh dibicarakan. Ya, bahkan kalau misalnya keluarga ragu dia marah nggak ya sama saya, omongin aja saat dia udah lebih pulih gitu ya. Misalnya anaknya gitu, Mas kemarin kan ibu bawa Mas rawat ke rumah sakit, perasaan Mas gimana gitu. Kita cari tahu bagaimana perasaan si ODS. Nah ini pesan saya juga nih kepada keluarga pelaku rawat ya. ODS itu meskipun kambuh ya, itu bukan berarti dia tidak bisa punya memori. Jadi ketika kambuh, perlakukanlah ODS tetap dengan baik gitu. Jadi ketika misalnya lagi gaduh gelisah dan memang harus tanda kutip dipaksa dibawa ke rumah sakit, sampaikan, Mas, ini Bapak terpaksa ya, Bapak harus pegang kamu, harus ikat kamu.
ya kamu nih lagi kambuh, kamu nggak bisa menguasai diri, mohon maaf ya Mas ya, ini Bapak mau nggak mau harus lakuin ini. Bapak sayang sama kamu, Bapak lakukan ini karena Bapak pengen kamu sehat. Ya Mas ya, Bapak tahu kamu saat ini kamu nggak mau, tapi Bapak harus lakukan ini. Nah jadi sampaikan itu meskipun dia lagi kambuh, lagi kayaknya pikirannya lagi kacau, bukan berarti dia nggak bisa punya memori. Perlakukan dengan baik, ya, dan bahkan di rumah sakit biasanya kalau kayak misalnya kami para dokter harus mengikat ya, harus disuntik, itu walaupun lagi marah-marah teriak-teriak kami sampaikan, Mas ini gitu ya, kita sebut namanya, mohon maaf ya dokter terpaksa melakukan proses pengikatan sementara karena saat ini kamu sedang gelisah nih, nggak bisa mengatasi diri sendiri, dan dokter akan suntikan obat agar kamu lebih tenang ya gitu. Jadi kadang kita tetap perlu sampaikan komunikasi meskipun itu lagi bisa dibilang lagi kacau pikirannya, tetap kita perlakukan karena ODS itu adalah manusia yang perlu diperlakukan seperti manusia lainnya. Oke, baik nih. Satu pertanyaan dulu ya sebelum nanti kita open mic ya, open mic ya. Open mic. Pertanyaan langsung ya. Dari Sasa katanya, apa yang harus kita lakukan ketika ODS-nya lagi kambuh? Apakah kita harus menentang pemikirannya? Misalnya ketika dia merasa dibicarakan orang lain atau ketika mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Tapi kalau kita menentang langsung, orangnya bisa tersinggung. Jadi apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Dok, katanya. Oke. Oke, Sasa, iya. Jadi triknya untuk menghadapi ODS yang sedang kambuh, khususnya wahamnya ya, itu pertama memang kita jangan menentang, gitu. Karena itu akan memancing emosi atau perdebatan ya. Kita tahu ketika sedang kambuh, proses berpikirnya sedang terganggu, jadi dia bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, misalnya kekerasan itu juga bisa terjadi. Oleh karena itu kita tidak mau memancing emosinya, hindari perdebatan. Tapi bukan berarti juga kita kayak menambahkan gitu ya, menambah kuat nih wahamnya gitu. Yang kita lakukan adalah memvalidasi perasaannya. Maksudnya gini, ketika dia marah-marah, oh si orang itu tuh, dia tuh mau jahat sama aku tuh, tetanggaku tuh buktinya dia mata-matain aku nih, CCTV nih, dia ngintip-ngintip nih, wah itu nggak beres nih orang nih. Nah kita jangan ikut-ikutan ngomporin gitu. Oh iya dia jahat nih, jangan kayak gitu. Kita tidak menentang tapi gini, oh iya kamu rasanya ini ya, jadinya takut gitu ya, takut dia jahat ya, takut dia melakukan hal-hal buruk ya, jadi cemas ya Mas ya gitu. Jadi kita memvalidasi perasaannya, kita mengiyakan perasaan dia gitu. Jadi dia merasa wah keluarga aku ngertiin aku banget nih, ya jadi dia nggak akan agresif. Kemudian baru tadi pelan-pelan alihkan ke topik yang ringan gitu. Mas, kamu udah makan belum? Ibu bikin ini loh. Tadi ada sayur ini misalnya kayak gitu. Kita validasi perasaannya, iya ya, nyebelin ya, kesel ya, marah ya jadinya ya. Ya udah. Tapi yuk kita makan dulu yuk biar kita adem gitu. Kita nonton ini yuk gitu misalnya. Ya nanti baru pelan-pelan ingetin minum obat. Kayak gitu sih. Jadi jangan menentang, validasi perasaannya tuh kita sahkan gitu, kita iyain, kemudian kita alihkan ke topik yang ringan, baru jangan lupa kembali pengobatannya dioptimalkan. Oke, baik Dokter Vivi. Yuk sekarang kita open mic. Oke. Dari Zenia Pradana. Silakan Mas Kiki, minta tolong di Mbak Zenia-nya langsung dihubungkan ya. Mbak Zenia. Iya, halo. Iya, halo. Selamat sore. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Sore. Kak Mia. Sore. Iya. Mau tanya nih, Dok, kan kakak saya ODS ya. Nah, sebelumnya tuh selalu mengeluh kalau minum obat tuh setelahnya selalu lemas. Nah, kebetulan beliau juga bekerja. Jadi memang sudah normal gitu, kehidupannya sedikit normal. Cuman mengeluhnya karena kalau minum obat katanya suka lemes gitu, Dok. Jadi tadi sih saya baru ketemu lagi karena memang jadwalnya kontrol kan. Dosisnya sudah dikurangi, namun gimana ya caranya meyakinkan supaya gak apa-apa diminum, gak apa-apa lemes, tapi memang harus diminum gitu. Kira-kira bahasa yang lebih baiknya gimana ya, Dok? Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zenia. Langsung dijawab ya sama Dokter Vivi ya. Oke, silakan Dok. Makasih Mbak Zenia pertanyaannya ya. Saya mau apresiasi Mbak Zenia yang sudah
mendampingi dan mendukung kakak ya, kakak yang ODS, sehingga sekarang kakak udah kembali bekerja, kembali beraktivitas. Dan bagaimana nih menghadapi ketika si kakak merasakan efek yang tidak nyaman dari obat ya, sedangkan kita tahu obat ini sangat penting ya untuk membantu kakak juga pulih gitu. Nah, jadi pertama memang kita perlu berdiskusi ya dengan dokter, apakah ada alternatif agar kakak tetap bisa pulih, gejalanya terkontrol dengan obat, tapi dia nggak lemes. Apakah misalnya nih ada jenis obat tertentu, ataukah jam minumnya gitu yang diatur, atau ada hal lain yang perlu dilakukan. Misalnya apakah kita bisa menambah suplemen vitamin, ataukah ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat si kakak ini nggak lemes ketika habis minum obat. Nah, jadi kita memang butuh strategi untuk tetap dapat efek obat, tapi juga nggak terlalu dapat efek yang nggak enaknya, gitu. Tapi apa yang dirasakan oleh ODS, oleh si kakak tetap perlu kita pahami, gitu. Kadang-kadang kita merasa udah pokoknya minum aja, nggak apa-apa deh, gitu ya. Yang penting bisa sehat nih, udah minum aja. Padahal dia nggak enak banget nih ngerasa lemes. Nah, kita coba dengerin dulu. Oh gitu ya. Misalnya kakaknya cowok gitu ya. Oh gitu ya, Mas ya. Lemes gimana Mas kalau habis minum obat? Iya, aku habis minum obat kok kayaknya lemes banget tuh badanku gini. Oh gitu. Ada sebab lain nggak? Mas kurang tidur nggak? Atau jangan-jangan semalam main HP terus, misalnya jadinya tidurnya kurang, atau ada kegiatan yang kayaknya membuat dia lemes gitu ya. Jadi kita coba dengerin dulu, eksplorasi ada hal lain apa enggak yang membuat dia lemes. Kalau misalnya dia bilang, ya nih kayaknya nih gara-gara obat nih. Oh gitu. Gini Mas, tapi kan Mas ngerasain kan efek obatnya. Kalau menurut Mas setelah minum obat Mas jadi gimana? Kalau lemes kan kekurangannya, tapi manfaatnya apa Mas? Nah kita ingatkan lagi nih si kakak kita apa manfaat obat. Ya aku sekarang jadi bisa ini sih tidurnya cepet, terus aku juga nggak dengar suara-suara lagi, aku jadi bisa kerja. Nah itu kan manfaat obat Mas. Jadi sekarang tetap diminum dulu, nanti kita diskusi sama dokter ya Mas, gimana biar nggak lemes. Atau kita mau tambah vitamin gitu. Jadi kita ini dulu gitu ya, bernegosiasi. Iya, memberi sugesti. Betul. Jadi kadang-kadang gini ya, memang ODS itu juga bisa jadi dia yang dia fokusin negatifnya doang gitu. Dia lupa bahwa ini bermanfaat nih obat. Nah, jadi kita tuh perlu memancing dia untuk bisa ingat, oh iya ya, kalau nggak ada obat nih aku kacau nih, aku nggak bisa kerja loh ini, gitu ya. Jadi bikin dia merasa penting banget ini obat, tapi lemesnya gimana nih? Ayo kita diskusi sama dokter, atau kita minum vitamin, atau jam minumnya agak digeser, misalnya kayak gitu. Gitu sih, mudah-mudahan bisa ngebantu ya Mbak Zenia ya. Oke, terima kasih. Dok, satu pertanyaan lagi ya. Berarti kita akan masuk dari Mbak Amanda Elena. Oke, selamat sore. Ini udah sore berarti sekarang ya. Selamat sore Mbak Amanda. Sore Mamiya. Iya, ada yang mau ditanyain sama Dokter Vivi? Ya, ini sebenarnya keluarga sih udah membawa saya ke psikiater. Cuma kayaknya masih denial bahwa saya mendapatkan penyakit skizofrenia. Jadi mereka kadang-kadang kalau ketemu orang ya bilangnya jangan bilang dong kamu kena skizofrenia, katanya masih malu gitu kan. Kayaknya masih ada stigma gimana gitu tentang orang dengan skizofrenia gitu. Terus juga obat-obatan minta dikurangin dulu tiap kali ketemu psikiater gitu. Psikiaternya juga padahal udah ngecoba untuk ngejelasin, cuma ya kendalanya mereka tidak mau mencoba untuk ngerti gitu loh. Nah, Dokter Vivi bagaimana caranya membuat mereka paham gitu tentang keadaan saya yang sebenarnya gitu, bahwa saya memang ada skizofrenia gitu loh. Makasih Dok. Terima kasih Mbak Amanda. Kita tunggu jawabannya ya dari Dokter Vivi. Oke, silakan Dok. Thank you. Makasih Amanda sudah bertanya ya, memberi pertanyaan yang sangat bagus, dan saya mau apresiasi dulu Amanda sudah memiliki pemahaman yang berarti jauh lebih baik dibanding keluarga. Amanda memahami kondisi dirinya tentang skizofrenia, tentang pentingnya pengobatan. Bagi saya itu priceless, bagi saya itu lebih berharga gitu ya, karena Amanda menyadari itu, memahami pentingnya pengobatan. Nah sekarang Amanda lagi berusaha untuk bagaimana ya agar keluarga tuh paham
paham bahwa aku ini perlu pengobatan. Aku ini butuh pengobatan secara pulih. Bagaimana keluarga bisa juga membantu aku menghadapi stigma. Nah, memang tidak mudah ya Amanda untuk kita mengubah pandangan keluarga atau orang tua ya, atau orang di sekitar kita. Kenapa? Karena biasanya mereka memiliki pandangan itu karena informasi yang didapatkan juga cuma segitu gitu. Jadi langkah pertama yang bisa Amanda lakukan adalah berikan informasi sebanyak-banyaknya. Kita nggak bisa paksain mereka, ayo dong ngertiin aku dong gitu, ayo dong mengubah pikiranmu dong gitu. Nanti kita jadi capek, jadi frustrasi. Jadi kita stay cool, tetap tenang gitu ya. Oh, orang tua aku belum ngerti, ya udah nggak apa-apa. Mereka ilmunya belum nyampe setinggi aku dan teman-teman yang lain nih di KPSI misalnya gitu ya. Oke, kasih informasi, ajak join komunitas. Nanti biar pelan-pelan mereka membuka perspektif ya, pandangan, pikiran gitu. Mungkin hanya dijelasin sama dokter, mereka nggak langsung terbuka. Nah, tapi dengan lihat pengalaman, testimoni, ngeliat, oh iya ya, si ibu itu anaknya begini ternyata bisa mencapai ini loh. Dia bisa pulih dengan pengobatan. Oh iya ya, yang ini punya pengalaman, dia turun-turun dosis, berhenti obat sendiri, tahu-tahu kambuh. Berarti penting ya obat ya. Nah, jadi mungkin dengan membuka perspektif orang tua dengan cara memberi informasi, ajak bergabung di komunitas ya, membuat orang tua juga terpapar gitu, terekspos dengan pengalaman-pengalaman positif orang dengan skizofrenia dan juga keluarganya. Nah, terus kemudian kalau misalnya keluarga itu mungkin masih malu ya, mereka punya stigma terhadap diri sendiri sebetulnya, ya kita pelan-pelan ya, bertahap. Yang penting adalah Amanda fokus dengan pemulihan, dengan pengobatan, fokus dengan aktivitasnya Amanda. Orang tua, keluarga bisa paham itu bonus gitu. Tapi kalau belum paham ya kita tetap berusaha. Cuma kita nggak stres gara-gara itu. Itu yang paling penting ya. Kita jangan mengandalkan, aduh aku bisa bahagia kalau orang tuaku ngerti. Kalau orang tuaku nggak ngerti aku nggak bahagia. Nah, nanti kita jadi stres. Jadi kita tetap fokus pemulihan, pengobatan, paparkan informasi pelan-pelan, berharap nanti keluarga jadi bisa lebih paham. Gitu ya. Ajak gabung ke KPSI biar bisa terekspos dengan keluarga lain yang udah lebih jago-jago ilmunya ya, bisa testimoni langsung. Gitu ya Amanda ya. Tetap semangat. Oke, tetap semangat Amanda ya. Terima kasih banyak Dokter Vivi sudah support juga udah kasih jawaban untuk para peserta hari ini. Dan pertanyaannya sebenarnya banyak banget, cuman karena waktu kita terbatas ya, mohon maaf ya nggak bisa dijawab ya ininya ya pertanyaannya. Mungkin boleh langsung ke Instagram atau TikToknya Dokter Vivi itu langsung ditanyakan ya. Oke Dok, terima kasih banyak buat ilmunya hari ini yang sudah dengan sangat luar biasa sekali mengedukasi kita semuanya, para peserta ya, untuk keluarga-keluarga ODS juga yang mendampingi juga kayaknya ini sangat bermanfaat sekali. Nanti berarti sesi Dokter Vivi ini udah selesai nih, tapi kalau misalnya masih mau bertanya lagi masih boleh, silakan langsung kontak beliau langsung ya di Instagram atau di TikToknya. Ya, demikian tadi Dokter Vivi Syarif SPKJ, beliau adalah psikiater dan juga selebgram ya kalau saya lihat dari Instagramnya. belum nyampe. Belum nyampe ya. Yang berpraktek di RSUD Tarakan Jakarta ya Dok ya. Oke, sampai ketemu lagi dokter. Terima kasih banyak buat ilmunya hari ini. Baik. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih Sama-sama. semuanya. Salam sehat ya. Saya izin lift ya berarti ya. Oke ya Mbak Mas Kiki ya. Oke ya. Sebentar. Ada lagi pesan ternyata dari. Oh, ada pesan. Oke. Ya. Oh, oke. Dok, boleh tolong baca di kolom chatnya mungkin ya nanti. Siap. Nanti Mbak Mas Kiki langsung ke Dokter Vivi aja kali ya. Mas Kiki dikasih message-nya. Oke, kalau begitu ya.
Sebelum Oke, kita thank you. lanjut, ya terima kasih. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih bareng sama Ibu Tina dan juga Mas Agung, saya mau ngasih tahu dulu nih informasi tadi ada yang nanya nih, boleh gabung kemana sih kalau misalnya pengen join sama apa namanya KPSI? Ya jangan lupa nih untuk follow dulu Instagramnya, Facebooknya komunitas peduli skizofrenia Indonesia atau KPSI ya. Semuanya sudah ada di kolom chat, tinggal diklik-klik aja yang mana mau di-follow, mau Facebooknya boleh, mau apa namanya fans page-nya boleh, Instagramnya juga ada ya. Itu udah ada tuh, tinggal diklik aja, atau official website-nya KPSI juga boleh langsung diklik di situ. YouTube channel-nya KPSI juga ada, langsung diklik boleh, dan Twitter-nya juga ada, tinggal diklik langsung boleh. Tapi kalau misalnya mau bergabung jadi keluarga besar KPSI, boleh silakan langsung datang misalnya, tapi harus dengan perjanjian dulu ya. Alamat sekretariat KPSI sekarang ada di Jalan Buluh nomor 84 RT 07 RW 16 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kode posnya 13640 lengkap ya. Siapa tahu mau kirim surat boleh loh ya. Atau mau telepon dulu buat perjanjian boleh, silakan di 021 220 43440. Sekali lagi 220 43440 ya. Email, mau di email boleh ke info.kpsi@gmail.com ya. Oke, sip. Kalau begitu udah selesai tadi sesi tanya jawab sama Dokter Vivi. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan langsung di kolom chat aja, di kolom Q&A. Nanti Dokter Vivi akan menjawab secara langsung ya. Jadi nggak langsung di sini, tapi langsung melalui kolom Q&A ya. Yuk, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan Bapak Muhammad Agung Novel atau Mas Agung nih ya, yang merupakan penyintas skizofrenia, dan juga Ibu Astina Yanwarwati atau Ibu Tina yang merupakan keluarga dengan keluarga orang dengan skizofrenia. Oke. Selamat sore Mas Agung, Bu Tina. Ya, selamat sore. Apa kabar nih hari ini? Baik. Ibu Tina cantik banget nih, fresh kayaknya wajahnya ya, pakai lipstick merah. Bajunya juga cerah ceria hari ini. Mas Agung sehat, Mas Agung? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau begitu ya. Aku perkenalan singkat dulu kali ya, kalau boleh ya, Bu Tina sama Mas Agung, dimulai dari Bu Tina dulu kali ya. Oh iya, kalau bisa agak jauh-jauhan kali ya, Mas Agung sama Bu Tina ya. Oke. Ya, Bu Tina dulu terlebih dahulu. Silakan Bu Tina memperkenalkan diri. Selamat sore, saya Tina, caregiver dari anak saya Agung. Oke. Terima kasih. Iya. Mas Agung mau perkenalan dulu? Mungkin dengan nama lengkap dan kegiatannya seperti apa? Ya, halo sahabat peduli jiwa. Bentar ya, saya pindah dulu. Iya, boleh. Silakan. Biar enggak feedback ya, Mas Agung ya. Boleh banget. Iya, sambil menunggu nih Mas Agung masih pindah kayaknya ya, biar nggak feedback sore, biar lebih oke lagi di sini. Nah, udah. Ya. Silakan Mas Agung untuk memperkenalkan diri, kegiatannya apa juga. Ya, selamat sore. Nama saya Muhammad Agung Novel. Umur saya 40 tahun. Kegiatan saya sehari-hari grab bike, ngurus anak, ngurus rumah tangga, dan saya juga menjadi tim koordinator fundraising di KPSI. Waduh, luar biasa ya. Aktif berarti ya Mas Agung ya. Ya. Oke, Mas Agung, aku mau Bu Tina, aku tanya sama Mas Agung dulu ya, sebentar ya. Aku pengen tanya nih, Mas Agung, kapan sih pertama kali didiagnosa skizofrenia dan apa penyebabnya? Ya, pertama kali saya didiagnosa skizofrenia itu pada tahun 2005. Penyebabnya itu ya karena saya depresi, cita-cita saya tidak tercapai. Cita-citanya apa tuh Mas Agung kalau boleh tahu? Apanya? Kalau boleh tahu cita-citanya apa tuh yang tidak tercapai? Cita-citanya sih tadinya mau bekerja kantoran gitu. Oke.
Nah, Bu Tina sendiri nih gimana nih pas pertama kali tahu gitu kalau putranya Bu Tina nih Mas Agung ini mengalami skizofrenia. Terus apa aja nih gejala-gejala skizofrenia yang muncul pada diri Mas Agung waktu itu? Oh, Bu Tina nggak apa-apa selama kita talk show nggak usah dimatiin aja itunya, dinyalain aja terus nggak masalah. Jadi nggak usah dimatiin ya. Oke. Iya. Pertanyaannya udah nangkep ya Bu Tina ya? Gejala pertama ya tadi yang ditanya 10 tahun yang lalu ya, 17 tahun yang lalu. Itu gejalanya apa tuh waktu? Yang Bu Tina ingat waktu itu awal-awal tuh Mas Agung, Mas Agung tuh apa gitu, misalnya halusinasi atau apa gitu? Emosi tinggi itu udah pasti ya. Emosi tinggi, pembicaraan tidak nyambung, dan kelakuannya mungkin tidak seperti yang orang yang pulih. Oke, tapi Bu Tina waktu itu langsung nggak sih kalau Mas Agung mungkin apa ada gangguan atau apa gitu, langsung atau misalnya enggak, masih cari-cari tahu waktu itu? Ya waktu itu saya agak aneh, merasa heran aja kok ini anak kelakuannya aneh, tapi saya belum tahu. Nanti setelah ke psikiater bahwa anak saya divonis skizofrenia, saya baru tahu bahwa ternyata yang dulu itu adalah gejala-gejalanya. Oh, oke. Nah, sekarang aku nanya dulu nih, tapi kan itu dari tahun 2005 dan kelihatannya sekarang nih Mas Agung nih udah sehat banget ya, udah bisa berkomunikasi dan udah bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Dia udah mulai beraktivitas dari tahun berapa nih Mas Agung nih? Kalau boleh tahu. Ya, saya mulai aktif itu aktivitas sejak 2006 langsung. 2006, berarti waktu itu cuma 1 tahun ya udah bisa pulih seperti sedia kala ya Mas Agung ya? 2006 itu sebenarnya saya masih sakit juga sih. Tapi aku mau nanya nih, gimana perjalanan pengobatannya sampai pulih seperti sekarang gitu? Pernah ngalamin kekambuhan nggak sih? Ya, jadi saya sempat masuk rumah sakit Dharma Wangsa, terus masuk juga ke rumah sakit Islam Klender, terus sampai sekarang rawat jalan. Sekarang masih rawat jalan ya? Oke, terus waktu benar-benar bisa beraktivitas normal gitu, bisa udah sadar dan lain sebagainya itu tahun berapa nih Mas Agung? Itu setelah saya konsumsi obat ya. Udah gitu saya konsultasi ke dokter. Lama-lama saya tahu cara menanggulanginya gitu. Mulai kok berangsur-angsur pulih membaik. Mulai bisa bekerja. Dan pada tahun 2012 saya menikah. Jadi itu juga membantu saya pulih juga. Oh, oke. Tapi sempat dari tahun 2005 sampai sekarang itu pernah mengalami kekambuhan nggak sih Mas Agung? Saya kurang ingat ya, karena kan waktu kambuh itu kurang sadar gitu. Oh, oke. Berarti aku tanyanya sama Bu Tina kali ya, Mas Agung ya. Bu Tina pernah beberapa kali nggak sih Mas Agung mengalami kekambuhan gitu? Oh ya, itu tadi tahun 2005 pertama kekambuhannya itu ya. Ini kalau Bu Tina nggak ingat berarti memang Mas Agung ini jarang kambuh ya. Berarti minum obatnya ini disiplin berarti ya. Oke. Ya, jarang kambuh sih. Jarang kambuh ya. Oke. Nah, aku pengen tahu nih perjuangan dari Ibu Tina, kan Mas Agung ini baru tahun 2010 kan menikah kan. Berarti ada 5 tahun perjuangannya Bu Astina atau sampai sekarang pun ya pasti masih gitu untuk merawat dan mendampingi Mas Agung yang mengalami skizofrenia gitu. Pernah lelah, pernah putus asa nggak sih Bu Tina? Lelah tidak pernah, putus asa tidak pernah, karena didampingi dengan ketakutan. Jadi lebih besar ketakutannya daripada lelahnya, daripada putus asanya. Sampai nggak pernah lelah, sampai nggak pernah putus asa, saking ketakutan hidupnya. Oke, tapi selama itu Bu Tina terus mendampingi dan merawat Mas Agung ya?
Merawat sih dia merawat dirinya sendiri ya. Malah sekarang dia yang merawat saya. Oh gitu. Luar biasa loh. Mas Agung luar biasa. Minum obat. Minum obat loh. Saya kok diingetin caregiver. Oh. Oke. Jadi bisa sekarang malahan jadi saling mengingatkan ya Bu Tina ya. Iya, dia yang mengurus saya sekarang, dia yang membantu saya. Oke, baik kalau nafkah. Luar biasa nih. Mas Agung, aku mau nanya lagi nih, seberapa besar sih Mas Agung ini kan sekarang tergabung di KPSI kan nih. Pengen nanya nih, seberapa besar sih peran KPSI dalam memberikan edukasi dan dukungan buat Mas Agung dan keluarga? Ya, di KPSI saya juga mendapat teman sharing gitu. Jadi saya mengerti apa itu skizofrenia gitu. Dan dukungan KPSI juga memberikan saya kegiatan-kegiatan positif ya. Kayak ikut seminar, terus saya juga ikut penelitian, charity, dan segala macam. Oke, jadi Mas Agung ini banyak terlibat ya dalam acara-acara KPSI ya? Ya, ikut. Senang nggak Mas Agung, gimana rasanya begitu terlibat gitu dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang juga seorang penyintas gitu ya, terus ada yang support dan lain sebagainya? Ya senang, jadi ada kegiatan juga yang positif gitu, terus sama punya teman seperjuangan lah istilahnya. Iya benar. Oke, baik. Nah Bu Tina, aku mau nanya nih, Bu Tina sendiri aktif nggak di KPSI? Ya, di grup caregiver. Di grup blogger KPSI. Caregiver. Oh, caregiver-nya ya. Ya. Terus maksudnya gini, pengen nanya nih, apa gitu, sebesar apa peran KPSI yang dirasakan sama Bu Tina dalam memberikan edukasi dan dukungan? Ya, semuanya saya ketahui memang dari KPSI ya, mengikuti seminar dari KPSI sampai anak saya juga sekarang bisa pulih, malah dia mendapatkan penghasilan dari penyakitnya sendiri. Oke, jadi Mas Agung tuh dari situ juga bisa dapat penghasilan ternyata ya untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Oke, baik kalau begitu. Ya. Sebelum ke pesan-pesan terakhir nih dari Bu Tina dan Mas Agung, saya mau kasih tahu dulu buat para peserta hari ini kalau ada yang mau bertanya sama Bu Tina sama Mas Agung, boleh silahkan manfaatkan kolom chat Q&A, jangan yang chat ya. Kolom Q&A di bawah untuk bertanya kepada Bu Tina dan juga Mas Agung. Nanti akan dikompil sama Mas Kiki ya, Mas Kiki. Nanti kasih ke aku ya pertanyaannya. Nanti akan kita ajukan kepada Bu Tina dan Mas Agung. Oke. Buat Mas Agung ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para peserta webinar hari ini? Yang panjang, Mas, pesan-pesannya. Nggak ada yang... Jadi kalau sakit segera konsul ke dokter biar bisa terdeteksi obatnya apa, terus untuk masyarakat jangan stigma lah orang dengan ODS karena mereka juga tidak ingin punya sakit seperti itu gitu. Oke, dan jangan lupa ya minum obatnya mungkin gitu ya Mas Agung ya supaya minum obat rutin. Supaya bisa beraktivitas seperti Mas Agung nih sekarang aktif ya dan udah nggak pernah kambuh lagi. Bu Tina, ada pesan buat para peserta hari ini? Kadang-kadang caregiver itu tanpa dia sadari stigma itu dari mereka sendiri kalau saya lihat. Oke, stigmanya justru dari caregiver gitu ya? Ya, jadi stigma itu kok dari caregiver sendiri saya. Jadi pesan-pesannya untuk caregivernya apa nih Bu? Terbuka, jangan merasa malu dan kalau bisa terbuka gitu ya supaya bisa mendapat dan bisa kalau misalnya kita terbuka kan informasi juga bisa datang sebanyak-banyaknya ya Bu, seperti sekarang kan Bu Tina terbuka bisa gabung di KPSI, ternyata informasinya banyak sekali tentang skizofrenia ya Bu.
Ya, saya juga heran kalau misalnya kita diskusi atau ada orang yang bertanya kenapa begini. Anak saya skizo, terus saya heran, saya bilang, saya sendiri kadang-kadang bingung kok saya bangga anak saya skizo, kok orang lain malah menyembunyikan, kok saya bangga, saya juga bingung kenapa. Mungkin karena Mas Agungnya juga memang membanggakan, Bu. Dia rutin minum obat, nggak pernah kambuh, dan bahkan sekarang bisa aktif ya, bisa mencari uang nafkah sendiri gitu ya. Dari penyakitnya pun tadi seperti yang Bu Tina bilang, dari penyakitnya dia bahkan bisa cari uang sendiri. Itu udah luar biasa sekali ya. Makanya Bu Tina bangga sama Mas Agung, luar biasa. Tidak pernah berpikir sama saya, loh, kok ini anak bisa hidup dari penyakitnya. Oke, Bu Tina, Mas Agung, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan ngobrol-ngobrol, akan bertanya ya kepada maksudnya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu Tina dan Mas Agung dari para peserta hari ini. Nah, saya lihat dulu nih di kolom Q&A udah ada. Oke, sebentar ini. Oh, ini banyaknya justru dukungan nih. Oke, aku bacain satu-satu ya Bu Tina ya, Mas Agung ya. Iya, boleh. Iya, ini dari dari Rizky Kainidar katanya. Salam hormat untuk Ibu Tina dan Mas Agung katanya. Kemudian dari Lucia Kosasi juga ada nih. Tetap sehat, semangat Bu Tina dan Mas Agung. Aduh, luar biasa ya supportnya ya. Terus ini juga ada nih dari Rizky Hainidar, masih ingin berbicara katanya. Betul sekali Bu Tina, jika kita terbuka sebagian besar justru segera memberikan dukungan dan termasuk membuka diri bahwa ada keluarga juga yang skizofrenia. Saya pun bangga dengan kemajuan yang dicapai anak saya. Misalnya mandiri makan obat katanya. Wah, itu juga udah langsung ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung sama Ibu Tina dan Mas Agung boleh silakan. Oh, udah ada namanya Drus ya, boleh. Silakan langsung open mic ya Mas Kiki ya, berarti ya. Mas Drus boleh silakan langsung kita akan open mic dan langsung bertanya kepada Bu Tina dan Mas Agung. Sudah bersama kita kah Mas Drus atau Mbak Drus nih? Coba sebentar. Aku lihat. Oh, itu Caroline juga raise hand. Oke. Mbak Caroline, kalau begitu silakan masuk Mas Kiki, Mbak Caroline langsung bertanya kepada Ibu Tina dan Mas Agung ya. Halo, selamat sore, Mbak Caroline. Hai, Nia, selamat sore Mas Agung. Ya, sore. Kepengen tanya ya, saya juga seorang caregiver. Kepengen tahu kayak Mas Agung gimana di saat moodnya lagi, bad moodnya lagi datang. Terus kita sebagai seorang caregiver gimana cara berkomunikasi yang komunikatif supaya Mas Agungnya nggak tersinggung sebagai seorang skizoid gitu loh. Dan sebagai keluarganya gimana cara menghandle-nya? Kalau saya berteman dengan anak saya. Ya, itu benar, saya juga udah lakukan. Kadang yang saya alami itu ya, karena saya kan tempatnya berbeda, beda kota. Bisa sampai ini, dia bisa curcatnya sampai tengah malam gitu loh. Kalau nggak direspon dia tersinggung. Gimana caranya? Oke, silakan Mas Agung. Itu anak ibu ya? Bukan, keluarga. Oh, keluarga. Beda kota. Terus ada satu lagi juga keluarga ya. Bisa ngechat kita di tengah malam. Kadang kita udah kasih tahu kayak begini minum obat. Yang satunya ya yang skizofren itu dia bilang, saya juga udah minum obat, nggak ada ngaruh, nggak ada apa, percuma aja, dia bilang kayak gitu. Terus kita udah berkali-kali ngomong sama dia, tetap aja responnya nggak ada gitu ya. Nah yang satu sih bipolar. Yang bipolar itu sebenarnya dia udah sembuh banget, cuman kadang di antara keluarganya yang nggak bisa terima, bukan nggak terima sih, salah persepsi harusnya tuh menghadapi seorang yang sakit tuh mereka emang sakit ya.
kita harus lebih mengerti, lebih bersabar, tapi mereka pikirnya harus dilakukan dengan tegas dan keras gitu. Jadi buat yang sakit kan nggak bisa terima. Jadi ada dua sisi, saya harus gimana, satu mengedukasi keluarga, satu harus kasih tahu si penyintas gitu. Itu dua masalah yang saya hadapi. Oke, jadi biar nggak tersinggung gitu ya, Bu Caroline ya? Iya, Bu. Oke, ada tips mungkin dari Bu Tina sama Mas Agung? Mas Agung? Iya, keluarganya dikasih tahu aja informasi bahwa penyakit skizofrenia itu seperti apa gitu, dan mereka butuh dukungan dari keluarga gitu. Ya. Karena kalau bisa untuk penderitanya juga dibikin tenang aja gitu, biar dia bisa tidur malam gitu. Sebenarnya sih ya, kalau yang satu yang parah banget itu dia sebenarnya tuh udah S2 di kedokteran, karena nggak bisa menyelesaikan dokter praktek, maka dia ambil S2 lagi di biomednya. Lulus juga, IQ-nya lumayan bagus gitu loh. Cuman ya karena kalau udah kayak lagi sakit kayak beginian, orang keluarga nggak bisa mengerti, akhirnya ribut-ribut di rumah. Jadi sebenarnya keluarga terdekatnya yang ini ya, Bu Caroline ya, yang kurang edukasi ya. Nah itu, saya sekarang kepikiran gimana caranya tuh harus mengedukasi mereka. Kalau kita kasih tahu bahwa mereka sakit, malah ada keluarganya yang bilang, ya kalau kamu manjain gitu kan nggak boleh gitu. Sebenarnya bukan arti kata kita memanjakan. Kita cara berkomunikasi sama mereka gimana supaya mereka tuh bisa melewatinya ya, masa periode yang dia lagi kumat itu loh, yang lagi kambuh gitu. Kan dia ada schedule-nya kan. Iya, biasanya ada kapan dia akan kambuh gitu. Atau mungkin suruh gabung KPSI ya, Bu Caroline, keluarganya ya, Bu Tina ya. Saya udah telepon juga ke kantornya gimana caranya gitu. Suruh gabung di di media sosialnya KPSI, dikirim aja linknya boleh tuh Bu. Di Instagram ya? Instagram ada, Twitter ada. Saya udah berkali-kali kok nggak direspon. Saya DM nggak direspon. Nah, oke. Mungkin lewat kolom chat aja. Di kolom chat kan ada tuh Bu. Nanti tinggal diklik, Ibu nanti bisa bisa langsung forward ke keluarganya gitu supaya dia tahu gitu, supaya teredukasi gitu. Sebenarnya dia tuh yang satu yang saya bilang skizoid itu dia sebenarnya orangnya bukan yang nggak ini ya, dia terpelajar gitu. Iya. Cuman sayang. Sakitnya juga udah ketahuannya tuh sejak ini ya, masuk kuliah gagal. Mau masuk UI gagal. Akhirnya kedokteran di swasta. Swasta selesai itu lewat berapa tahun dia masuk ini, ambil beasiswa sendiri, ngurus sendiri, dapat S2 di UI, selesai. Dan selesai dia berkeluarga. Waktu itu saya ada ingatin keluarganya, kalau dia berkeluarga itu harus benar-benar dipikirkan karena faktor turunan juga. Sekarang yang bermasalah karena dia punya anak ya balita. Dan di rumah itu kesian saya lihat anaknya ya. Karena punya pasangan hidupnya juga pendidikannya ya enggak gimana ini ya. Pendidikannya bukan yang mengerti lah ya tentang harus menghandle orang sakit kayak begini, malah biasa memotivasi anaknya untuk marah sama bapaknya, bilang bapaknya gila apa segala macam. Saya kesian nanti malah anak itu hidup di lingkungan yang tidak sehat, malah akan muncul lagi yang satunya kayak begitu gitu. Iya. Itu benar-benar sangat saya khawatirkan. Iya, Bu Caroline, linknya semua ada di kolom chat. Kalau misalnya mau, boleh langsung diklik. Atau itu di situ juga ada alamat sekretariatnya KPSI. Boleh ditelepon ya, buat perjanjian mau datang boleh. Nanti kalau misalnya mau, tapi harus perjanjian dulu ya, takutnya nanti nggak ada orang atau yang dituju nggak ada. Jadi ada nomor teleponnya semuanya di kolom chat. Nanti Bu Caroline silakan langsung di-save aja nomor-nomornya ya. Mungkin bisa minta juga sama Kiki nomor grup WA tadi. Betul. Ada. Grup WA-nya juga ada. Udah ada di kolom chat, nanti tinggal langsung di copy paste juga bisa, Bu Caroline.
Tadi sama Mas Kiki udah semuanya udah di itu ulang lagi, udah di post ulang ya. Bu Coraline, semoga masalahnya cepat selesai ya. Oke, baik kalau begitu. Udah semuanya udah di ini, udah di apa namanya, udah dimasukin lagi grup Facebooknya sudah, kemudian nomor telepon sudah, dan Bu Caroline juga sudah dikirimin link-linknya ya. Baik kalau begitu, adakah lagi pertanyaan? Ini saya bacakan lagi ya dukungan-dukungan buat Bu Tina dan Mas Agung ya. Tadi belum sempat selesai semuanya tadi. Ini dari Zenia nih. Sehat-sehat ya Bu Tina dan Mas Agung. Terima kasih sudah menginspirasi kami. Terima kasih Mbak Zenia. Terima kasih. Iya, kemudian ada dari Dian Feni Diwati. Terima kasih Bu Tina dan Mas Agung, sangat menginspirasi. Saya tidak merasa sendiri sekarang. Oke. Kemudian ya itu. Oke. Kayaknya belum ada lagi ya, tapi ya, sekarang Bu Tina dan Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung di sini, sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita dan memberikan inspirasi untuk para peserta hari ini ya. Dan untuk para peserta jangan dulu leave karena acara kita belum selesai, karena saya akan mengumumkan siapakah yang berhak mendapatkan door prize ya, dan hadiah-hadiah lain dari KPSI. Oke, kalau begitu Mas Kiki, mari kita akan umumkan siapakah yang berhak mendapatkan hadiah, mendapatkan door prize dari KPSI ya. Oke. Ini pengumuman pemenang kaos KPSI. Mas Kiki boleh dong lihat kaosnya kayak gimana, Mas Kiki? Coba di ini Mas Kikinya berdiri terus kelihatan kaos KPSI-nya ya. Oke, mana. Nah, berdiri Mas Kiki. Ya, ini dia. Kaosnya seperti ini, keren ya. Kaosnya warna putih, warna hijau, terus kaosnya sendiri berwarna hitam. Ini keren sekali. Pemenangnya adalah saya salah klik lagi ya. Terima kasih Mas Kiki. Bagus sekali kaosnya ya. Ada Sasa, kemudian ada Zenia Pradana, kemudian ada Mbak Nurul Kudusi, kemudian ada Rezki Hainidar, dan juga Mbak Caroline yang berhak mendapatkan kaos dari KPSI. Wah, ini dia pemenangnya ya. Silakan di-capture aja. Silakan di-capture ya, siapa tahu nanti kelupaan atau misalnya dari kitanya kelupaan. Jadi buat konfirmasi hadiah pengiriman dah di-capture. Nah, itu dia ya. Pemenang-pemenang dari acara hari ini. Baik, kalau begitu ada informasi lagi. Jadi sebelum meninggalkan ruang webinar ya, para peserta silakan untuk mengisi link post test ya, link post test. Nah, formulirnya sudah dikirim sama Mas Kiki, tinggal diklik aja. Ini link survei dan post testnya langsung diklik, kemudian link absensinya juga bisa langsung diklik, nanti akan mendapatkan e-sertifikat ya. Langsung diisi, kemudian link absensinya juga langsung diisi, nanti akan terhubung, langsung akan dikirim e-sertifikatnya yang sudah mengikuti acara ini ya. Oke, sudah? Ya, boleh. Langsung diklik. Adanya di kolom chat. Langsung diklik aja. Ya, oke. Baik, kalau begitu. Yuk. Sekarang karena kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak Muhammad Agung Novel, sama Ibu Astina juga sudah. Terus saya sudah mengumumkan pemenang door prize kaos KPSI hari ini. Berarti saya akan mengucapkan dulu terima kasih untuk para peserta webinar skizofrenia seri keempat hari ini, di mana tadi kita berbicara tentang peran keluarga dalam pemulihan orang dengan skizofrenia. Baik, yuk. Kalau Dr. Vivi masih gabung, kita gabung di sini dulu. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Dr. Vivi Syarif SPKJ yang sudah dengan sangat luar biasa mengedukasi kita hari ini. Kemudian terima kasih juga buat Ibu Astina Yanuarwati ya, dan juga Mas Agung Novel, Mas Muhammad Agung Novel yang juga sudah memberikan inspirasi. Mudah-mudahan nih para peserta hari ini juga mendapatkan ilmu yang banyak mengenai skizofrenia dan bagaimana cara mengatasi keluarga ODS ya. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk para peserta webinar skizofrenia seri keempat. Mohon para peserta sekali lagi sebelum meninggalkan webinar mengisi survei pemahaman materi sebelum mengikuti webinar. Yang pretestnya boleh diklik kalau belum, dan post testnya juga langsung diklik saat ini juga, serta mengisi form absensi untuk memberikan sertifikasi
sertifikat elektronik maksudnya. Oke, saya Mia Astari juga undur pamit dulu dari acara webinar skizofrenia seri keempat. Kita akan bertemu lagi di seri-seri selanjutnya. Jangan lupa ya untuk selalu berpikir positif, tiada belum itu ya, foto bareng Mas Kiki. Mau foto bareng dulu ya. Maaf, ini koneksi saya juga unstable. Oke, baik kalau begitu. Yuk, untuk akhir acara kita akan berfoto bersama-sama. Silakan dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto. 1, 2, 3. Dua kali ya fotonya. Sekali lagi. Ini Mas KPSI siapa Mas? Namanya siapa? Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cheers. Oke, sudah selesai Mas Kiki? Iya, terima kasih banyak. Silakan untuk yang sudah mengisi form survei dan post-test untuk meninggalkan acara webinar, silakan. Yang belum, silakan diisi dulu ya. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Dah. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Mas Agung, Mas Kiki, Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.